Assalamualaikum, sahabat kisah horor. Malam ini saya akan menceritakan tentang pesugihan sumur. Dimulai ceritanya. Desaku telah lama dilanda kekeringan. Padahal ini sudah masuk musim penghujan. Kami selalu membutuhkan banyak air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan satu-satunya yang menyelamatkan kami dari kondisi kekeringan ini, sumurnya milik Pak Harto. Keluarga Pak Harto dikenal pemurah dan baik hati. Jika musim panen datang, maka dia akan membagi-bagikan hasil panennya. Begitupun ketika hari raya Idul Adha, dia akan banyak sekali memotong hewan kurban seperti sapi, kambing, dan kerbau. Semua dagingnya untuk warga di sekitar rumahnya. Hampir satu kampung mendapatkan daging dan uang. Selain kaya raya, Pak Harto menjadi satu-satunya pemilik sumur yang di masa kekeringan seperti ini, air di dalamnya tetap saja mengucur deras, bahkan melebihi di saat musim hujan. Itu memang aneh, namun kebutuhan sering menghindarkan manusia untuk mengomentari hal-hal yang tak terlalu mendesak. Setiap hari ketika azan maghrib mulai menjelang, di sore hari seperti itu sahabat, tapi masih banyak saja warga-warga yang mengantri untuk mengambil air di sumur tua itu. Sumur tua itu terletak di teras belakang rumah Pak Harto. Itu masih selalu dipenuhi antrian padahal sudah mau menjelang Isya. Banyak dari mereka membawa ember, ada yang membawa drum, ada yang membawa jerigen. Semua yang bisa menampung air, hampir warga itu dibawanya untuk diisi air. Dan setelah terisi penuh, kemudian ember-ember itu, drum dan jerigen dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk kebutuhan selama beberapa hari. Dan sebagaimana layaknya bos, Pak Harto menunggu orang-orang yang berjubelan di teras rumahnya yang bersih dan mewah. Namun asal kalian tahu, belakangan ini Pak Harto tidak pernah meminta satu apapun atau meminta bayaran yang mereka ambil dari sumur tua itu. Sejak kapan sumur ini dibuat, Pak? Ujar salah satu warga kepada Pak Harto. Di suatu sore ketika sedang mengantri untuk ngambil air di sumur tua itu,
Namun Pak Harto hanya menjawab singkat, "Aku kurang tahu, sumur ini peninggalan nenek moyangku," jelas Pak Harto. Sangat singkat jawabnya. Dan setelah menjawab pertanyaan itu, Pak Harto langsung berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Terlihat Pak Harto tidak tertarik dengan obrolan yang warga sodorkan pada Pak Harto itu. Di tengah kondisi yang kaya raya, tak satu pun penduduk yang tahu profesi apa sebenarnya yang digeluti Pak Harto. Sebelumnya ia memang membuka toko kelontong, namun itu hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Lantas toko itu tutup, entah apa penyebabnya. Sekarang Pak Harto tak memiliki pekerjaan, namun tetap kehidupannya dan keluarga dan anak-anak istrinya amat tercukupi dengan berbagai baju mewah dan kendaraan mewah. Sama sekali tak kelihatan sebagai orang melarat oleh para penduduk. Dulu, biarpun sepeda dan baju atau sarung itu sangat barang yang langka, sahabat. Kemudian Pak Harto dipandang sebagai lelaki yang memperoleh keberuntungan sepanjang waktu. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian menjawab kegelisahan yang selama ini terpendam di hati para warga. Para warga desa ketika berkumpul sedang berjubelan mengantri air di sumur Pak Harto seperti biasa. Anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak serta nenek-nenek sangat ramai di sana hanya untuk menimba air. Sedang mengantri. Tiba-tiba dari dalam sumur tercium bau yang amat menyengat. Pada saat kejadian itu, mereka pun berlarian. Itu untuk pertama kalinya menyebarkan dengan berbisik tentang bau yang warga rasakan ke orang yang berada di sampingnya. Informasi itu lantas merembet ke semua yang ada di tempat itu. Kegaduhan pun tak dapat dihindari. Mereka berlarian, saling mendahului untuk keluar dari halaman Pak Harto. Mereka meninggalkan ember-ember, jerigen, bahkan bekas tong itu mereka tinggalkan. Mereka berteriak sambil berkata dan meninggalkan sumur itu sambil berteriak, "Darah, darah, darah!" Luar biasanya. Sampai di rumah masing-masing, mereka mendapati
Air sebelumnya yang diambil dari sumur Pak Harto berubah menjadi darah semuanya. Yang di gelas, yang di ember, dan yang di jerigen, semuanya menjadi darah. Selain kegaduhan, desa itu dirundung ketakutan yang amat sangat. Yang biasanya kalau maghrib banyak anak-anak berlarian atau berangkat mengaji ke musola atau ke surau-surau. Malam itu sangat sepi dan sunyi. Akhirnya apa yang terjadi saat itu? Terjawab oleh seorang kiai yang dikenal di desa tersebut. Ia mengatakan sebuah kalimat dengan amat ringkas dalam sebuah kesempatan saat para penduduk berkumpul di masjid karena rasa takutnya ketika mereka berada di rumah. Menjawab apa yang selama ini oleh warga ditakutkan. Sumur itu menjadi tempat pembuangan korban pembunuhan di masa penjajah. Sekarang tempat itu digunakan sebagai pesugihan Pak Harto. Mendengar penjelasan sang kiai, warga desa semuanya merinding. Pantas saja Pak Harto yang pengangguran itu tampak amat kaya dan selalu beruntung. Ternyata dia menggunakan sumur tua itu sebagai junjungannya atau sebagai tempat meminta, dan itu dinamakan pesugihan sumur berdarah. Dan saat itu juga warga desa akhirnya tidak pernah ngambil lagi air di tempat Pak Harto, dan akhirnya Pak Harto meninggalkan kampung itu dan warga pun beramai-ramai menutup sumur itu dengan batu, bata, tanah, ranting-ranting pohon sampai terisi penuh oleh bebatuan dan pepohonan. Selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Selamat malam, selamat beristirahat.